Halo, kembali lagi bersama saya Adam Arcasmita dalam tutorial Unity membuat game menggunakan Unity dan Visual Studio Code. Uh, Perkenalkan lagi buat yang baru pertama kali menonton video tutorial saya, nama saya Adam Arcasmita yang juga seorang pengembang game, CEO dan juga co-founder dari game developer studio namanya Arsenisia. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan seri tutorial dari video tutorial kali ini, di mana sebelumnya saya sudah membuat video tentang Hello World. Jadi bagi kamu yang baru pertama kali masuk ke video tutorial saya, bisa cek juga video saya sebelumnya, terutama terkait dengan integrasi Unity dengan Visual Studio Code. Karena by default, jika kita membuka Unity, code editornya akan menggunakan mode develop, tapi uh, kita akan menggunakan VS Code karena lebih ringan dan juga lebih powerful untuk script editor. Hari ini kita akan belajar tentang game object dan game komponen. Kita akan lihat-lihat sedikit uh, tentang apa itu game object, tentang bagaimana meletakkan script di dalam game object, dan bagaimana melakukan aksi sederhana dengan game object tersebut. Oke, jadi bagi kamu yang pertama kali uh, membuka Unity, bisa langsung open new project, integrasikan dengan Visual Studio Code dengan cara memasukkan plugin. Kalau yang belum tahu pluginnya ini bisa cek video saya sebelumnya. Kemudian ini adalah tampilan dari Unity yang akan kita gunakan. Perlu diketahui juga bahwa saya menggunakan Unity versi 4. Kalau kamu menggunakan Unity versi 5, harusnya sih nggak banyak berbeda, tapi kalau ada sedikit perbedaan mungkin karena beda versinya. Jadi hari ini seperti yang tadi saya sempat bahas, kita akan belajar tentang game object. Untuk menambahkan game object, kita tambahkan di hierarchy. Hierarchy di sini adalah list object yang ada di dalam layar, yang ada dalam world di dunia kita, dalam scene. Klik kanan, create empty, maka kita akan membuat objek kosong seperti ini. Kita bisa mengganti perspektif menjadi 2 dimensi, dari 3 dimensi. Jika kita memberikan objek kosong, bisa kita lihat hanya ada informasi posisi, rotasi, dan scale. Mana kita bisa mengubahnya dan cara mengganti. Kita berikan nilai 1, 2, 3, 4, Y-nya bisa 5, Z-nya 1. Untuk rotasi mungkin tidak akan begitu terlihat. Di Z mungkin akan terlihat seperti ini. Juga bisa mengganti scale, apakah scale akan terlihat? Oh, seperti tidak akan terlihat karena nanti belum ada objeknya. Untuk itu kita akan coba kita delete game objek kosongnya. Kita akan membuat game objek yang terlihat bentuknya. Kita klik game objek, kita ambil 3D object, kita masukkan kubus. Kalau kita double klik, kita akan mendekat ke dalam kubus ya. Kita juga akan melihat di sini ada kontrol yang gambar tangan ini untuk menggerakkan layar. Kalau kita drag seperti ini, kemudian yang gambar panah ini, kita bisa menggerakkan objeknya. Jika ingin ke sumbu X yang merah bisa kita pencet, ke sumbu Y yang atas kita bisa pencet, ke sumbu Z yang biru ini bisa kita pencet. Lalu ada ini untuk merotasinya, kubusnya bisa kita rotate seperti ini. Lalu yang ini untuk scaling, kita bisa bikin jadi lonjong.
Kalau ingin scaling dengan skalanya 1:1:1, yang tengah bisa kita naik turunkan. Oke, kita reset informasinya semua. Oke, jadi ini adalah objek, game objek yang ada di dalam hierarki. Ini adalah tampilan scene atau world kita, dunia kita yang sangat luas. Kita bisa menggerakkan objek ini kemana saja. Bahkan kalau misalnya kita lihat, ini adalah kamera kita. Kita bisa mengubah perspektif sudut pandang kita. Kita bisa membuat objek ini mendekat, jauh, bahkan keluar dari kamera. Kamu bisa ngelihat di preview di sisi sebelah kanan. Objek kita bisa maju, mundur, mendekat, menjauh, ke atas, ke bawah. Semua akan terlihat oleh kamera. Itu sedikit tentang kontrolnya. Kita bisa membuat ini menjadi perspektif 2D atau 3D. Kita bisa scroll down untuk memperbesar, scroll up untuk memperkecil. Ya, kita bisa ubah-ubah posisinya. Lalu yang menarik juga, di bagian game ini yang merepresentasikan layar, bisa dilihat ada berbagai pilihan, free aspect, 5:4, 4:3. Ini adalah opsi layar yang biasanya di layar komputer. Kita bisa ke file, build setting. Nah, kita bisa memilih untuk yang lain. Misalkan kita ingin build ke Windows Phone 8, nanti kita bisa switch platform. Nanti akan muncul opsi layar-layar yang ada di Windows 8 seperti apa. Ini pun kita bisa ganti, misalkan 4:3, 16:10, 16:9. Oke, jadi itu sedikit informasi tentang layar. Selanjutnya kita akan melihat komponen yang ada di dalam cube. Ini bisa kita beri nama kubus saya. Nah, di dalam kubus saya kita bisa lihat ada inspektor. Ini adalah konten-konten yang dimiliki oleh kubus ini. Jadi ada cukup banyak kontennya. Bisa kita minimize dan maximize. Ini checklist artinya dia aktif. Jadi kalau kita uncheck, dia hilang. Lalu ada tag dan layer. Tag itu akan membantu kita memisahkan objek berdasarkan tipenya. Misalkan kita ada pemain, ada musuh, ada obstacle, ada power up. Akan lebih enak kalau misalkan kita berikan tag. Misalkan ini kita jadikan karakter utama. Kita bisa menggunakan player langsung dari sini atau mau bikin sendiri juga bisa. Tinggal ditulis di sini tagnya, misalkan pemain utama. Lalu kita klik di kubus, kita pencet tag, dan ini adalah pemain utama. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengklarifikasikan objek sesuai dengan tipenya. Lalu juga layer. Layer itu biasanya berhubungan dengan lapisan-lapisan yang ada di dalam layar. Misalnya ada UI, ada background, misalnya kita punya parallax, bisa kita atur pisah parallaxnya. Misalkan ada ground sama sky, bisa kita pisahkan juga di sini. Untuk add layer juga prosesnya sama. Misalkan ini, tapi kayak nggak cocok kalau di, tapi kita coba aja misalkan ini layernya player gitu ya.
masukkan, maka kita bisa set di sini playernya layer. Lalu transform tadi kita sudah sedikit bahas, dan ini adalah elemen-elemen yang secara otomatis ada ketika kita menggenerate kubus, yaitu ada mesh filter, ada box collider, ada mesh renderer. Dan kita bisa atur juga materialnya, banyak yang bisa kita coba-coba di sini nanti. Tapi kita nggak akan fokus di sini karena setiap objek nanti beda-beda. Dan tadi kalau kita create objek baru, by default komponen yang ada di dalamnya adalah transform. Jadi kita akan coba belajar manipulasi objek dengan script. Jadi kayak nggak seru tutorial kalau nggak ada scriptingnya. Kita coba create new script. Kita bikin script untuk kubus saya. Enter, create and add. Oke, di dalam aset sudah ada kubus saya. Kita pindahkan ke folder script biar rapi. Masih berputar-putar, kita biarkan saja dia berputar. Pindahlah. Oke. Sudah ada di situ. Ini game objek kosong, kita delete lagi saja biar tidak mengganggu pemandangan. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan, jadi nggak mengganggu amat pemandangan di sini, tapi di hierarki lumayan mengganggu. Jadi kita hilangkan. Kita klik kubus saya, dan kita double klik script yang akan kita edit. Akan muncul di Visual Studio Code secara otomatis karena sudah diintegrate. Apakah sudah muncul? Ya, ini muncul. Seperti biasa ada start, ada update. Nah, di sini kita akan coba belajar script baru. Tapi kalau misalkan bingung juga diikutin saja, karena hari ini sebenarnya kita nggak fokusnya ke scripting hal tersebut, tapi lebih ke memanipulasi data yang ada di inspector. Jadi kita akan coba di zoom in dulu. Oke. Script yang akan kita gunakan adalah kita akan membaca input yang diberikan oleh user, get key itu kalau kita pencet tombol ditahan, get key down itu kalau tombolnya ketekan, dan key up itu kalau lepas. Kita masukkan get key, kita pakai namanya key code, dan di sini kita bisa pilih misalkan jadi ini adalah kode untuk membaca. Kalau misalkan kita masukkan input dengan key code-nya A, dan kode ini akan mengembalikan melakukan fungsi yang akan mengembalikan boolean, sehingga kita harus menggunakan if dan kode ini yang akan kita masukkan ke dalam sini. Oke, jadi saya asumsikan teman-teman yang mengikuti tutorial ini sudah mendapatkan pengetahuan tentang pemrograman sebelumnya, jadi sudah mengerti tentang penggunaan if. Seperti biasa, sebelum kita memberikan aksi apapun di situ, kita coba tes dulu apakah sudah dipanggil dengan menggunakan debug.
save, kita kembali ke Unity, kita biarkan dia berputar-putar di sini untuk membaca update kode yang kita buat. Oke, seperti biasa kita ke konsol dan kita play. Belum terpanggil sepertinya. Oh iya, belum, karena belum dipencet A. Jadi kita play lagi. Oke, ini kalau sudah berwarna biru dan sisi-sisinya sudah gelap, artinya sudah jalan. Kalau kita pencet A, akan keluar A press, artinya kita berhasil membaca input. Nah, di sini kita akan belajar memanipulasi objek, yaitu elemen dari kubus transform, dan kita akan mencoba mengganti posisinya. Caranya, kubus adalah game object, jadi kita bisa memanggil game object ini sendiri, berarti dia merefer ke kubus, atau kita bisa gunakan this. Intinya kita akan memanggil game object ini, kita akan mengganti komponen yang ada di dalam transform. Saya perbesar biar kelihatan. Transform. Lalu dari transform yang akan kita lakukan adalah kita akan menggerakkan, yaitu menggunakan translate. Lalu kalau kita lihat di sini ada saran translate, kita isi vektor 3. Vektor 3 itu adalah isinya X, Y, dan Z, dimana kita bisa berikan misalkan dia gerak ke kanan. Oke, jadi arti dari kode ini adalah ketika A dipencet, game object kubus saya di inspektor, dia punya komponen namanya transform, kita translate dengan arah dari vektor 3, kita ambil ke kanan. Kita coba jalankan. Oke, masih putar-putar cukup lama sepertinya. Oke, ini sudah berwarna biru. Kita coba tadi yang akan kita lakukan jika kita pencet A, maka objek ini akan berubah transformnya ya ke kanan seperti ini. Yang menarik adalah kalau kita scroll up, objek ini akan selalu bergerak jika kita pencet A walaupun sudah keluar dari layar. Kita juga bisa menggunakan objek ini secara real
Nah, ini penting untuk kita catat juga. Jika kita mengganti elemen yang ada di dalam objek ketika kondisinya sedang play, jika kita unplay, dia akan kembali ke posisi awal. Misalkan kita play lagi, kita geser, kita unplay, kembali ke posisi awal. Jadi kalau kamu pengen mengedit elemen yang ada di dalam game objek, pastikan sedang tidak dalam kondisi play, baru kamu edit posisinya, baru kamu play. Kita bisa menggerakkan objek tersebut. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang game objek, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita bisa menambahkan berbagai macam komponen yang sudah disediakan oleh Unity. Ada banyak yang nanti kita mungkin akan bahas satu persatu pelan-pelan. Tapi yang penting kita sudah mendapatkan konsepnya tentang apa itu game objek, dan kita bisa melakukan berbagai macam hal terkait dengan game objek tersebut dengan cara menambahkan script di dalamnya. Oke, mungkin segini dulu tutorial episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah atau mention saya di Twitter Ardisas. Bisa juga mampir ke blog saya di ardisas.com. Salah ketik. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah.